Malu dia, ini jaksanya malu, dia takut kebongkar semua dia. Makanya dia bersikap arogan kayak gitu tuh. Guys, bener kan dugaan kita kan kalau jaksa itu disuap, buktinya Nick Mir sendiri akhirnya bongkar semua di persidangan. Dan kalian tahu nggak, dengan hakim walk out meninggalkan sidang dan jaksa berlaku seperti ini sama aja sebenarnya membenarkan bahwa telah terjadi hal seperti itu. Ya, kalau hakim benar, pasti dia akan putar rekamannya itu. Dan tindakan Nick Mir tidak ingin kembali ke rutan sebelum diputar itu adalah sebuah tindakan yang benar menurut gua pribadi. Kenapa? Kalau sampai itu diputar, itu udah jelas-jelas jaksa itu udah salah dan Nick Mir harusnya dibebaskan karena dalam bukti percakapan itu yang gue dengar itu ada perencanaan-perencanaan untuk mengkriminalisasikan si Nick Mir ini dan jaksa ini nih dan hakimnya kalau benar disuap itu bakal ada selidiki oleh KPK. Gue kasih tahu ya, baik hakimnya maupun yang menyuap dia yaitu pihak RG bakal diselidiki, bahkan RG pun juga akan habis harta kekayaannya itu karena apa, pasti akan diungkit semuanya oleh negara loh, oleh pemerintah tentunya. Dan ini jaksa pun juga dia akan kembali berbalik posisinya menjadi seorang tahanan juga. Demikian juga hakim kalau hakim terbukti seperti itu. Dan yang gue lucunya lagi, hakim kok walk out. Harusnya hakim sebagai orang yang adil tidak walk out, harusnya tidak meninggalkan sidang gitu aja. Tanpa ada kata-kata di mana terdakwa itu sedang ngomong, malah pergi gitu aja. Itu sama sekali mengajarkan, hakim itu mengajarkan untuk tidak menghargai persidangan. Kita semua harus menghargai persidangan. Tapi dengan kelakuan hakim seperti itu sama aja mengajarkan kita tidak menghargai persidangan loh. Caranya kayak gini. Ya, kenapa kita ini perlu tata krama, penuh dengan etika, nggak bisa langsung walk out, apalagi di saat terdakwa lagi bicara. Itu tindakan yang nggak benar dan menurut gua pribadi nih ya, justru dengan apa yang dilakukan hakim, apa yang dilakukan jaksa itu sama aja membenarkan, sekali lagi membenarkan bahwa terjadinya hal-hal seperti itu. Ya, soalnya beda loh. Kalau misalkan tidak terjadi seperti itu, bahkan kalau misalkan apa yang dikatakan Nick Mir itu salah, itu bisa memberatkan Nick Mir loh. Tapi dengan kelakuan seperti hakim dan jaksa seperti ini, seolah-olah mengiyakan loh. Ya, harusnya jaksa kalau merasa benar, hakim merasa benar, puter tuh rekaman dari si Nick Mir ini. Itu bahkan bisa memberatkan Nick Mir kalau ternyata bukti yang diberikan oleh Nick Mir itu adalah suatu kebohongan atau hoax. Tapi ini yang dilakukan mereka malah pergi. Kalau orang benar kan nggak gitu harusnya. Ya kan? Bahkan ini adalah momen baik untuk jaksa maupun hakim lebih memberatkan Nick Mir lagi kalau rekamannya itu ternyata bohong. Ya, tapi ini mereka pergi gitu aja salah mengiyakan, gue ulang lagi. Ya, aduh, gue bilang ini keren loh, ya. Dan lo tahu nggak sih, pihak RG mungkin kayak senang-senang, itu bukan berarti mereka senang-senang. Justru mereka tuh menutupi ketakutan mereka loh. RG tahu akibatnya. Kalau sampai ini terbongkar semua, jaksa bisa masuk sel, hakim bisa masuk sel, RG sendiri bisa gantian masuk sel. Gantian masuk sel bukan karena Nick Mir, tapi emang terlibat kasus penyuapan dan saatnya KPK turun loh, gue bilang ini. Ya, KPK Tipikor bisa turun semua ini. Kalau benar-benar sampai ada rekaman seperti itu. Ya, tapi balik lagi kita, ini harus benar-benar dikawal banget kasus ini. Ya, harus benar-benar istilahnya dari pihak pengacara Nick Mir pun harus benar-benar berani membela Nick Mir. Cuman yang gue sesalkan, di saat JPU melakukan seperti ini terhadap Nick Mir, kok yang di sebelahnya kok kayak yang santai cuek kayak gitu. Harusnya buat gue pribadi kasihan Nick Mir dong. Ya, Nick Mir itu menyuarakan kebenaran. Makanya gue bilang juga ya, Nick Mir itu emang suka huru-hara, tapi apa yang diomongin itu selalu benar, gue bilang. Nah, makanya kita semua lebih banyak yang ngedukung Nick Mir. Dan anehnya lagi, pihak sana banyak orang-orang Ambon. Orang Ambonnya sih nggak salah. Cuman justru ini menunjukkan pihak sebelah tuh nggak ada pendukungnya sebenarnya. Mereka hanya bisa bayar-bayar untuk typing-typing di TikTok, komentar-komentar TikTok yang nggak enak-enak, bayar orang buat menjatuhkan gini gitu. Bukan Nick Mir seperti itu. Pendukung Nick Mir itu, mau dari kalangan apapun juga, mereka tulus ikhlas loh membela Nick Mir tuh. Karena kita masyarakat Indonesia juga bisa ngeliat mana yang benar, mana yang salah. Sedangkan pihak sebelah, udah salah bukan mengakui salah. Bahkan ya, aduh ini juga kalau RG diketahui sampai terjadi benar-benar ada penyuapan kayak gitu, bahkan orang pajak pun juga bisa turun loh memeriksa harta kekayaannya RG. Bisa habis RG loh. Bukan hanya RG. Mungkin RG sendiri dalam sekarang mungkin masih senang ya, mungkin masih agak kerasa gimana. Tapi kalau ini terbukti semua, RG pun pasti tidak akan mau tinggal diam. Dia pun akan menyebutkan nama-nama lain yang sekompot sama dia, karena dia tidak mau sendirian pastinya. Dan ini bahkan benar-benar mafia skincare ini bisa habis semuanya kalau ini semua terbukti loh. Ya, jadi untuk inilah untuk pemerintah ya, tolonglah kalian mendidik masyarakat itu untuk taat hukum. Ya, tapi tolong beri contoh hukum yang benar dong. Terlalu banyak masyarakat yang dikecewakan oleh ketidakadilan.
Ya, jadi tolong dalam kasus ini apalagi disorot oleh jutaan orang ya, udah saatnya juga pemerintah memberi contoh yang benar. Jangan mementingkan amplop dan amplop. Oke lah kalian pemerintah mungkin yang disuap atau apapun tuh, mau itu JPU mau hakim disuap, mungkin kalian senang ngerasa kaya, ngerasa apa, tapi nggak akan berkas selama seumur hidup kalian, bakal sampai ngimbasnya ke anak cucu kalian loh. Ya, ini hukum aneh loh bisa kayak gini. Ini contoh sangat tidak baik. Dan sekali lagi gue ulang, dengan tindakan hakim dan tindakan jaksa seperti ini benar-benar menunjukkan bahwa itu benar-benar terjadi. Kalau misalkan emang benar orang benar, seenggaknya hakim yang netral, harusnya diputar itu semua. Diputar. Dan ini tindakan seperti ini benar-benar terlihat jelas mengkriminalisasikan si Nick Mir. Karena kalau sampai itu diputar, Nick Mir itu harus masuk keluar dari rutan bambu loh. Harusnya seperti itu. Dan dengan caranya walk out dan JPU melakukan seperti ini, seolah-olah benar-benar ini mengkriminalisasikan Nick Mir, gue bilang. Ya,